Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Nenda, CGP Angkatan 5, Kabupaten Pamekasan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang koneksi antar modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Nah, sebagai guru, apa saja sih yang perlu kita persiapkan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu? Oke, yang pertama yang bisa kita persiapkan yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Setelah kita menentukan tujuan pembelajaran, maka kita bisa melakukan analisis kebutuhan belajar yang meliputi kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Untuk mengetahui analisis kebutuhan belajar ini, seorang guru bisa melakukan dengan menggunakan asesmen diagnostik, baik asesmen diagnostik non-kognitif maupun yang kognitif. Kemudian setelah kita melakukan analisis kebutuhan belajar, maka kita bisa menganalisis strategi apa saja sih yang bisa kita gunakan. Jadi di sini ada 3 strategi diferensiasi, yaitu yang pertama diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kemudian setelah kita melakukan analisis strategi diferensiasi yang akan kita gunakan, maka kita bisa mengimplementasikannya. Kita bisa mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Kemudian setelah kita melakukan implementasi, langkah yang terakhir yaitu kita melakukan assessment. Assessment di sini bisa kita buat dengan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan yang jelas sesuaikan dengan kebutuhan murid kita. Nah, jika kita tarik benang merah dari modul 1.1 tentang filosofi KHD, kemudian modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, modul 1.4 tentang budaya positif, dan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, semuanya dilaksanakan dengan berpihak pada murid. Yang bermuara atau hasil akhirnya nanti adalah profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu keterkaitan antar materi dari modul 1.1 sampai dengan modul 2.1. Nah, di modul 1.1 tentang filosofi KHD, kita sudah ketahui semuanya bahwa menurut KHD, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan dalam prosesnya anak-anak tersebut selamat dan bahagia. Nah, hubungannya dengan pembelajaran berdiferensiasi apa? Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang di sini dapat mengakomodir kebersamaan siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, kita sudah ketahui bersama bahwa ada beberapa nilai guru penggerak, diantaranya yang pertama ada mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Nah, dalam proses menuntun, di sini guru harus selalu berpikir dari pertanyaannya, apa sih yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Kemudian untuk peran guru penggerak sendiri di sini mewujudkan kepemimpinan pada murid. Nah, tugas di sini, tugas kita sebagai guru maksudnya, yaitu guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter siswa di sekolah.
sama. Tujuan dengan hubungannya dengan pembelajaran berdiferensiasi sama ya dengan yang pertama tadi. Intinya di sini mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian keterkaitan antar materi dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Di sini guru dapat menggunakan pendekatan IA ya melalui tahapan Bagja, yaitu yang pertama buat pertanyaan ya terkait pemetaan kebutuhan belajar murid. Tadi ada kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Kemudian yang kedua, A. Ambil pembelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. Kemudian yang ketiga ada G. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat J, yaitu jabarkan 3 strategi diferensiasi tadi. Jadi ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dan yang terakhir, atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Nah, sedangkan di sini keterkaitan antar materi antara materi pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif, yaitu pembelajaran berdiferensiasi itu penerapannya di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Jadi guru membantu membuat murid merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Kemudian, keterkaitan antar materi tadi bisa kita simpulkan. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi KHD. Kemudian yang kedua, nilai-nilai yang melekat pada guru yang mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Dan yang terakhir, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya sharingkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.